Baik, analisis untuk Gotoh yang hari ini ikut menjadi pemberat bagi harga saham gabungan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Didit, kita hold terlebih dahulu, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama diperdagangkan di pekan depan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Astra International, rekomendasinya adalah buy on weakness dengan sisi support yang bisa diperhatikan di 5.875, resisten terdekat ada di 6.050. Dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, juga direkomendasikan buy on weakness 3.850 hingga 4.040. Dari pertambangan batubara ada ITMG 36.000, maksud kami 550, resisten terdekat ada di 38.500, sementara dari emiten Menara ini ada MTEL juga direkomendasikan buy on weakness yang kemarin atau beberapa hari lalu juga sudah merilis kinerja mereka di 2022 dan cukup oke dengan supportnya di 680 dan resistennya ada di 735. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Didit, kita akan coba ulas satu persatu, Pak. Kita ke Astra International terlebih dahulu. Analisis atau pertimbangan ini merekomendasikan ASI dan masuk ke dalam saham pilihan Anda kali ini. Oke, kalau kita lihat untuk support dari Astra sendiri sebenarnya berada di area 5875 dan Astra sendiri sebenarnya masih meninggalkan gap yang berada di rentang 5.800 sampai 5.875. Jadi selama pergerakan Astra masih mampu berada di atas area supportnya, ini nampaknya pergerakan Astra masih berpeluang untuk menguat kembali di atas level 6.050 begitu ya. Dan kalau kita lihat hari ini pergerakan Astra juga masih didominasi oleh adanya volume pembelian begitu. Dan dari indikatornya kalau kita lihat MACD masih berada di area positif dan nampaknya ini akan berpeluang untuk uptrend meskipun uptrendnya sudah berada di akhir uptrend dalam jangka pendek menengahnya, seperti itu untuk Astra. Dari sisi kinerja di sepanjang 2022 lalu, Astra International mencatatkan kinerja yang baik, bahkan ini menjanjikan dividen jumbo, begitu juga dengan beberapa anak usahanya. Nah, bagaimana Anda melihat pergerakan saham ASI ke depannya, paling tidak sampai posisi cum dividen nantinya, Pak Didit? Oke, kalau kita lihat apabila nanti mampu break dari 6.050 sebagai area resistennya, maka pergerakan Astra paling tidak nanti untuk menguji area resisten selanjutnya di 6150 hingga target kami ini nanti berada di area 6375 untuk target terdekat dari Astra. Jadi masih ada untuk upside dari Astra yang cukup menarik ya untuk dikoleksi dari para investor sendiri begitu. Anda melihat pergerakan teknikal ASI dalam beberapa waktu terakhir ini sudah mencerminkan dari sisi penyampaian fundamentalnya tidak? Kalau kita lihat sebenarnya ini sudah berada di level uptrend hampir dalam jangka menengahnya, karena kita lihat dari 12 Januari hingga ke pergerakan di tanggal 28 Februari ini masih cukup uptrend dan sedikit koreksi di beberapa periode saja. Jadi kami melihat ini nampaknya masih ada peluang penguatan dari pergerakan Astra itu sendiri. Baik, dari Astra International kita beralih ke saham pilihan yang kedua, infrastruktur telekomunikasi. Ada Telkom. Hari ini tampaknya balik kembali ke level 4.010. Sempat mengalami tekanan beberapa waktu lalu seiring juga dengan berkembangnya informasi dari Gotoh waktu itu, Pak Didit. Telkom mencoba kembali untuk bangkit dan beberapa kali menembus ke level 4.000-an, namun level ini belum mampu dipertahankan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk Telkom, bahkan berbalik kembali ke level 38 beberapa waktu lalu. Analisis Anda untuk Telkom? Oke, kalau kita lihat pergerakan Telkom hari ini sudah menutup gap yang berada di area 3940 ya, hingga ke area 3960 dan masih disertai dengan munculnya dari volume pembelian. Volume pembeliannya juga meningkat. Dan cukup menarik dari MACD dan stokastiknya yang juga masih menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan dari pergerakan Telkom sendiri. Tetap cermati nanti untuk Telkom dengan supportnya di 3850 selama masih mampu berada di atas area tersebut. Nampaknya Telkom nanti masih berpeluang untuk menguat paling tidak terdekatnya sekaligus level resistennya, yakni di 4040 terlebih dahulu. Break dari level tersebut dengan volume yang cukup tinggi, maka area 4130, 4070 ini dapat digunakan menjadi area penguatan dari Telkom. Baik, sebenarnya level support berapa yang harus dipertahankan untuk Telkom supaya tetap bertahan di atas 4.000, Pak Didit? Apakah ini masih terlalu dini dengan pencapaian hari ini di 4.010?
Untuk level supportnya sebenarnya memang agak cukup jauh ya di 3850 pun apabila ingin menggunakan support terdekatnya nanti dapat digunakan di 3920. Jadi untuk amannya selama masih bergerak di atas 3850 tidak masalah untuk Telkom bertahan di levelnya di 4000 hingga 4040 terlebih dahulu. Baik, kita beralih ke saham pilihan ketiga, ITMG juga direkomendasikan buy on weakness. Analisis Anda. Oke, untuk ITMG sendiri ini masih berada di level uptrend dalam jangka pendeknya ya. Dan kalau kita lihat untuk level supportnya ini di 36.550. Meskipun hari ini pergerakan dari ITMG tadi sempat menguat di 38.300, tapi tertahan oleh level MA 200-nya ya. Dari MACD dan stokastik sebenarnya masih mencerminkan adanya tanda-tanda penguatan, di mana keduanya ini masih bergerak di area positifnya. Jadi selama tidak break dari 36550, maka untuk ITMG sendiri masih berpeluang. Pun nanti terkoreksi ya, misalnya terkoreksi, ini akan terkoreksi dalam jangka pendek, paling tidak menguji di area 37200 sampai ke 37600 terlebih dahulu. Dan selanjutnya akan menguji area resisten di 38.500 sampai ke 40.000 untuk pergerakan ITMG. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir, ada MTEL, Daya Mitra Telekomunikasi Tbk yang kemarin baru saja merilis kinerja mereka yang cukup baik di 2022. Tapi dari posisi harga sahamnya, Pak Didit, ini tidak kemana-mana. Bahkan jika dibandingkan dengan harga IPO juga perbedaannya tidak cukup jauh, Pak. Analisis Anda untuk MTEL? Betul, karena kalau kita lihat MTEL memang downtrendnya belum, fase downtrendnya kemarin cukup kuat ya. Dan saat ini sedang mencoba untuk reversal terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat pada pergerakan hari ini masih ada muncul volume pembeliannya. Dan tadi meskipun sempat terkoreksi namun masih tertahan MA20. Dari MACD dan stokastik juga masih baik karena masih bergerak di area positif. Jadi meskipun terkoreksi nanti dapat dicermati di area 700 hingga ke 710 terlebih dahulu ya, dengan mencermati support di 680. Selama masih mampu berada di atas itu, untuk MTEL masih berpeluang menguji 740 sampai 760 sebagai area resist dan targetnya. Pak Didit, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Wijang, ada di Riau ini Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham Cimori Pak, CMRY, disarankan apa tidak kalau mau masuk? Kalau bisa masuk di harga berapa direkomendasikan untuk Cimori? Oke, untuk Cimori ini dari sisi indikatornya ini cenderung cukup baik, di mana MACD-nya sudah mulai menyempit dan stokastiknya ini sudah terbentuk golden cross ya. Tetap waspadai sebagai area supportnya nanti di 4350. Selama tidak break dari area tersebut, ini Cimori berpeluang paling tidak menguji MA60-nya di 4550. Nanti untuk masuk dapat dicermati untuk areanya nanti di area 4420 ya, 4420 sampai 4430 terlebih dahulu, dengan tetap cermati 4350 sebagai area support. Ya, dalam 1 bulan terakhir Cimori sudah mengalami koreksi cukup dalam. Pak Didit sempat menyentuh di atas 5.100. Perdagangan hari ini masih bergerak di 4.400-an. Dari posisi trennya seperti apa untuk Cimori? Untuk trennya sebenarnya ini masih berada di fase downtrend, jadi kemungkinan penguatan ini merupakan reversal dalam jangka pendek terlebih dahulu saja. Jadi bisa untuk trading buy dulu di Cimori. Baik, jawaban untuk Pak Wijang yang ada di Riau ini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Menanyakan saham Antam Pak, hari ini ditutup di zona hijau. Apakah di perdagangan Senin sudah direkomendasikan masuk? Apakah tekanan jual dari Antam ini sudah reda atau belum? Oke, kalau kita lihat hari ini volumenya juga didukung oleh volume pembelian ya, dan dari sisi stokastiknya pun juga sudah ada tanda-tanda golden cross di area negatif untuk menuju ke area netralnya. Jadi nanti ini juga bisa untuk trading buy terlebih dahulu, karena kami masih melihat untuk pergerakan Antam penguatan ya ini bisa terjadi dalam jangka pendek terlebih dahulu. Paling tidak nanti tetap mencermati area support di 1850 dengan nanti resistnya di 1900, karena kalau break dari 1900 maka nanti dapat dijadikan 1910 sampai 1940 menjadi area targetnya. Namun apabila nanti break dari 1850 sebagai area supportnya, waspadai pergerakan Antam akan menuju ke 1800 sampai 1835 untuk Antam ke depannya. Oke, dan kebetulan hari ini 1850 merupakan level terendahnya begitu untuk Antam.
Baik, selanjutnya kita akan coba jawab pertanyaan ini lagi-lagi tidak menyebutkan nama dan lokasi. Kali ini menanyakan saham SLIS atau SLIS Gaya Abadi Sempurna Tbk. Ini kemarin sempat naik signifikan karena terdampak dari sentimen kendaraan listrik, adanya insentif dan segala macam. Tapi beberapa perdagangan terakhir kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Sebenarnya bagaimana strategi untuk berinvestasi, terutama untuk trading di saham SLIS ini? Tampaknya lebih ke arah momentum sepertinya, Pak Didit. Iya, kalau kita lihat untuk pergerakan SLIS ini, memang dari sisi volume juga tidak begitu besar ya, kecuali pada saat ada sentimen-sentimen atau rumor-rumor tentang kendaraan listrik itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari sisi indikatornya, MACD dan stokastiknya, waspadai stokastik ini sudah mau masuk ke area negatifnya, jadi tetap cermati sebagai area supportnya di 176, waspadai karena kalau break dari area tersebut, SLIS akan kembali lagi ke area 160-nya. Kabar baik, apabila mampu bertahan di atas area tersebut, nampaknya koreksinya akan relatif terbatas, paling tidak menguji 180 sampai 184-nya kembali untuk pergerakan dari SLIS, dan berpeluang menguat untuk menguji di 204 sebagai area target terdekat dari SLIS. Baik, penutupan hari ini di 186, melemah cukup dalam di 4,12%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Didit, waktu kita cukup terbatas, pembahasan SLIS tadi tampaknya sekaligus mengakhiri bersama kita untuk kali ini. Terima kasih atas pembahasan, referensi, dan juga saham-saham pilihannya. Pak Didit, sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama Mas David, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak Tehri Tiau Caksana selaku Technical Analis MNC Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berkegiatan dan sampai berjumpa kembali.